Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hudahu wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Eh, Pemirsa sekalian yang muliakan Subhanahu wa taala, serta konsultasi syariah Islamiyah, alhamdulillah kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufiknya sehingga kita masih kesempatan untuk bergabung di antara satu majelis dari majelis al-ilm yang Allah Subhanahu wa taala berkahi inillahi taala. Begitu selawat dan salam kita aturkan kepada Allah, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini eh, kembali kita bertemu dalam program konsultasi syariah yang dimana setiap hari Selasa atau di malam Rabu kita berkonsultasi syariah seputar masalah ibadah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan beberapa hal yang mungkin sudah kita sampaikan di sebelum Ramadan yang lalu, yang berkenaan dengan materi yang sama, yaitu materi tentang penjelasan atau lanjutan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun." Dan tentunya para audiens kalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan tadi adalah ayat yang masyhur, yang dimana terjemahan secara cepatnya fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun adalah ungkapan Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celaka bagi para orang-orang yang sholat, celaka, rugi orang-orang yang sholat, atau dalam tafsiran yang lainnya neraka wail bagi orang-orang yang sholat kemudian datang penjelasan setelahnya, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang sholat bukan maksudnya di sini bukan semuanya, tapi orang-orang yang eh, lalai dalam sholat-sholat yang dia lakukan. Mungkin kita sudah sampaikan di pertemuan yang sebelumnya di mungkin bulan lalu ya. Ada beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya orang-orang yang lalai atau orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ada berapa tafsirannya secara singkat yang biasa kita yang kita pahami dari ayat ini bahwasanya orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat itu sendiri, kemudian ternyata dicela oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia telah melaksanakan kewajiban ibadah sholat yang agung ini. Walaupun ya sebagaimana yang kita sebutkan ya, pernah tidak apa-apa kita ulangi kembali beberapa hal ya berkenaan dengan penafsiran ini. Ada yang menafsirkan bahwasanya fawaidul musallin ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, nah, lalai dalam sholatnya, atau orang-orang yang tidak mengerjakan sholat padahal dia wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat. Jadi al-musallun di sini adalah semua kaum muslimin, semua mukallaf yang wajib baginya kewajiban sholat. Nah, fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi termasuk orang-orang yang dicela di sini adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Nah, kemudian penafsiran yang kedua disebutkan bahwasanya fawailul musallin di sini ditujukan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat tapi dia tidak kerjakan pada waktunya atau dia kerjakan di luar waktu yang seharusnya, apakah itu karena kesibukan duniawi atau yang lainnya, tanpa uzur syar'i dia tinggalkan sholat pada waktunya kemudian dia lakukan di luar waktu yang seharusnya, ini yang dimaksud.
Nah, kemudian penafsiran yang selanjutnya ada juga yang menafsirkan bahwasanya fawailul musallin di sini adalah orang-orang yang melaksanakan sholat tepat waktu, atau maksudnya melaksanakan di waktunya, di waktu yang telah ditentukan, namun sengaja mengakhirkan, waktu pelaksanaan ibadah sholatnya di akhir waktu. Dan ini menjadi kebiasaannya. Kemudian penafsiran yang selanjutnya, fawailul musallin ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang sholat tepat waktu sesuai dengan waktunya, namun yang sholat adalah hanya raganya, hanya raga yang sholat, tapi hati, kehadiran jiwa, kehadiran pikiran dan penghayatan terhadap sholatnya itu hilang dari sholatnya. Dalam artian atau dalam istilah kita biasa kita istilahkan dengan khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat, sah sholatnya, tapi tidak ada khusyuk dalam sholat. Kemudian yang kelima, yang ini yang akan kita akan bahas berkenaan dengan masalah penafsiran yang kelima ini adalah fawailul lil musallin, orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sholat, orang-orang yang sholat tapi tidak memperhatikan, tidak memenuhi ketentuan, syarat, dan rukun ibadah sholat yang dia lakukan. Nah, padahal tentunya kita pahami bahwasanya perintah sholat adalah perintah yang agung, ditambah lagi dengan penekanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah. Bagaimana caranya sholat? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kama ra'aitumuni usolli." Sebagaimana kalian melihatku sholat. Dan tentunya melihat Nabi sholat, tentunya kita tidak bisa langsung melihat Nabi sholat, ya, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia 1400-an tahun yang lalu. Nah, adapun yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah yang pertama mungkin ini adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, dan juga untuk kita. Bagaimana cara kita melihat Nabi sholat? Yaitu dengan mempelajari riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat. Karena para sahabat tentunya telah menyampaikan bagaimana gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah sholatnya. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, sehingga poin yang terakhir inilah yang perlu kita perhatikan baik-baik, karena berkenaan dengan keabsahan ibadah sholat kita, ibadah agung yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Dia adalah rutinitas yang tidak boleh lepas dari kehidupan kita sebagai hamba, sebagai seorang yang telah mengaku Islam, telah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di antara konsekuensi syahadatin kita adalah ibadah agung ini, ibadah sholat ini yang tidak boleh kita tinggalkan. Namun tentunya ibadah yang hukumnya wajib ini yang senantiasa kita lakukan tidak boleh hanya sekedar berdasarkan pemantauan sekitar kita, bahwasanya ya ibadah kita terlahir dari orang tua yang muslim dan muslimah, kemudian kita katakan kita sholat ya sebagaimana kita melihat orang tua kita sholat, atau kita melihat kita sholat dengan melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita, begitu pula kita sholat. Oh tidak, ibadah sholat adalah ibadah yang agung, ibadah sholat adalah ibadah yang tidak sekedar kita ikut-ikutan saja, sehingga hal-hal yang berkenaan ibadah sholat, rincian-rinciannya eh, perlu kita pelajari baik-baik. Dan mungkin kita tidak akan mempelajari dari A sampai Z mungkin pada kesempatan yang singkat ini, namun secara singkat kita akan mengangkat beberapa hal yang termasuk di antara kesalahan-kesalahan yang sering terjadi oleh sebagian kaum muslimin, apakah itu disadari atau tidak disadari karena kurangnya ilmu yang sampai. Nah, ini yang perlu kita ketahui agar supaya kita tidak masuk dalam celaan Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam salatnya adalah diantaranya adalah orang-orang yang tidak memperhatikan bagaimana ketentuan-ketentuan ibadah agung ini.
Ketentuan yang mesti harus kita pelajari baik-baik. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi dalam ibadah sholat kita, paling tidak kita bisa klasifikasikan menjadi 2. Menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah kesalahan-kesalahan yang menyebabkan ibadah sholat kita itu batal, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar tidak bernilai, tapi tidak sah secara hukum. Dalam artian ketika seseorang melakukan kesalahan, satu kesalahan yang membuat ibadah sholatnya batal, maka otomatis sholat yang dia kerjakan itu tidak sah, atau ibadah sholat itu tidak diterima otomatis, dalam artian dia harus mengulangi ibadah sholatnya. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah kesalahan-kesalahan yang bisa saja dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, namun tidak sampai membatalkan ibadah ibadah sholatnya. Nah, inilah nanti kita akan berputar pada masalah-masalah yang berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi di tengah-tengah kita atau di tengah kaum muslimin, yang keduanya ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita mengatakan, "Oh, yang penting yang saya harus perhatikan adalah yang tidak membatalkan ibadah sholat kita." Oh iya, penting memang, tapi juga tidak kalah pentingnya adalah kita memperhatikan hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi dalam ibadah agung kita ini, yang tidak berkonsekuensi pada batalnya ibadah sholat, tapi Eee, ada hal ada hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailun lil musallin." Kita sholat, ya sholat, tapi kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah sholat kita. Ya sholat kita sah, tapi tentunya dengan dosa yang tentunya kita menjauhi hal-hal yang berkenaan dengan dosa atau yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mungkin kita tidak langsung pada pembahasan ibadah sholatnya dulu. Ibadah sholatnya, karena sholat itu ada mukaddimahnya, ada mukaddimahnya. Ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Ada yang disebut dengan syarat sah sholat yang dilakukan sebelum sholat. Kalau secara umum, paling tidak ada lima poin yang perlu kita perhatikan, yang merupakan syarat sah ibadah sholat. Jadi sebelum melakukan ibadah sholat, 5 hal ini harus ada sebelum kita memastikan diri bahwasanya saya mau melakukan ibadah sholat itu. Yang pertama adalah mengetahui arah kiblat tentunya. Kita sholat wajib menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, secara singkat saja nanti kita akan sampaikan lebih detailnya. Kemudian yang kedua, waktu sholat wajib. Waktu-waktu sholat wajib itu telah ditentukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Ibadah sholat wajib yang 5 waktu sehari semalam yang kita lakukan itu punya porsi waktu masing-masing yang telah ditetapkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat. Yang perlu kita perhatikan, tidak boleh keluar dari waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah berkenaan dengan batasan aurat dalam sholat. Kemudian yang keempat adalah berkenaan dengan bersuci. Dan bersuci ini ada 2 macam, bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Nantinya kita akan sebutkan. Kemudian yang kelima berkenaan dengan masalah niat. Niat menyengaja atau kalau bahasa apa namanya, bahasa sederhananya adalah bagaimana kita sadar diri bahwasanya kita melaksanakan sholat apa. Kemudian akhirnya di apa namanya, kesadaran itu eee, kemudian berlanjut dalam hati sehingga hati kemudian apa namanya, menerjemahkan kesadaran itu dalam bahasa niat. Eee, Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, mungkin tidak semuanya kita akan jelaskan pada kesempatan kali ini, kelima hal
yang perlu kita perhatikan ini, sekali lagi fokus kita di sini adalah berkenaan dengan masalah kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi, dalam prosesi, prosesi ibadah ibadah sholat kita. Yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini adalah belum ibadah sholatnya dulu. Jadi ada mukaddimah mukaddimah yang perlu kita perhatikan sebelum melaksanakan ibadah sholat kita. Eee, Fokus kita pada kali ini berkenaan dengan masalah toharoh, lebih tepatnya, tadi toharoh, atau bersuci itu ada 2 bagiannya, ada 2 poinnya, bersuci, dari najis dan bersuci dari hadas. Keduanya ini sama-sama bersuci, namun, 2 hal ini adalah hal yang berbeda, tidak boleh disalahpahami. Tidak boleh kita salah pahami karena kadang ada yang menganggap bahwasanya bersuci dari najis itu sama saja bersuci dari hadas. Nah, ada yang mengatakan kalau, bersuci dari najis atau bersuci dari hadas itu sama-sama, untuk mengangkat, najis dan mengangkat hadas itu keduanya harus dengan wudu atau mandi, padahal berbeda. Eee Perbedaannya apa? Secara singkat saja, perbedaannya adalah, ketika kita mengatakan bersuci dari najis. Nah, najis tentunya, yang melekat di badan, yang melekat di badan, najis apapun itu, baik itu najis yang, ringan atau yang berat, kewajiban bersuci ini adalah menghilangkannya, menghilangkannya. Umpamanya, kita dalam keadaan berwudu umpamanya. Nah, sudah selesai kita berwudu, selesai kita mandi dari ketika, dia adalah mandi wajib umpamanya, kemudian kita berwudu, kemudian tiba-tiba di tengah jalan, eee kita mendapati kotoran atau biasa yang sering terjadi itu, eee, tai cicak mungkin, ya najis ya, najis yang ringan. Apa yang kita lakukan? Apakah harus berwudu ulang? Oh, tidak perlu berwudu ulang. Atau di tengah jalan mungkin ada, injak kotoran, tidak perlu berwudu, karena ini adalah najis yang datang setelah kita bersuci, setelah kita melakukan proses wudu. Apa yang kita lakukan ya dibersihkan, cukup diangkat, najis tersebut maka selesai, selesailah sudah. Kemudian yang kedua, bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Hadas yang dimaksudkan di sini adalah, ada 2 ya, hadas yang, kecil dan hadas yang besar. Hadas yang kecil, seperti buang air, nah itu adalah hadas kecil, buang air, kemudian, hadas yang besar adalah, selesai dari, haid, atau nifas bagi perempuan atau, berhubungan suami istri atau, keluarnya, keluarnya sperma, keluar sperma sehingga wajib untuk mandi, wajib untuk bersuci, dan inilah yang, wajib, bagi, yang memiliki hadas, besar untuk mandi, nah, dan yang memiliki hadas yang kecil wajib baginya untuk berwudu sebelum melaksanakan ibadah sholat. Ya, mungkin dipahami secara, sekilas, fokus kita kembali kepada wudu. Ada banyak hal yang, bisa saja, merupakan kesalahan-kesalahan, kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi, di tengah-tengah kita atau kita sendiri yang, bisa saja terjatuh dalam kesalahan-kesalahan tersebut, sehingga kita harus pahami baik-baik kesalahan-kesalahan yang seperti ini untuk kita hindari, dan untuk menjadi, bahan perbaikan di waktu-waktu selanjutnya biidznillah taala, apalagi ini berkenaan dengan ibadah yang agung, ibadah sholat kita. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi bahwasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi ini, kita klasifikasi menjadi 2. Ada kesalahan yang, menyebabkan, batalnya sholat, ketika kita tidak ulangi atau ketika kita tidak, perbaiki kesalahan tersebut, maka otomatis wudunya batal. Ketika kita, melaksanakan sholat dengan wudu, dengan kesalahan tersebut, maka otomatis sholatnya juga batal.
Nah, kemudian klasifikasi yang kedua adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam wudhu kita, yang tidak sampai membatalkan wudhu tersebut. Otomatis seseorang yang sholat dengan wudhu tersebut dengan ada kesalahan-kesalahan, namun tetap sah sholatnya. Namun perlu dihindari. Tidak boleh dianggap enteng kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Langsung saja, ada dua hal, ada dua kesalahan yang membuat wudhu tersebut eh, tidak sah, yang otomatis yang berimplikasi pada sholat dengan wudhu tersebut menjadi tidak sah pula. Yang pertama adalah eh, ketika kita berwudhu, ada proses membasuh dan mengusap air wudhu ke anggota tubuh yang merupakan anggota tubuh yang wajib untuk kita basuh, tidak sempurna dalam proses membasuhnya. Tidak sempurna dalam proses membasuhnya. Sebagai contoh apa yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dan radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika ada seorang yang berwudu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwasanya ketika dia berwudu, seorang ini berwudu, ada kuku kaki yang tidak sempat terbasuh, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan irji fa'ahsin wudu'aka, kembali ulangi wudu'mu dan perbaiki wudu'mu. Ini teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang ini, karena ada satu anggota wudunya yang wajib dia basuh ternyata ketinggalan. Dan ini sama halnya dengan mungkin saja seorang yang berwudu dalam keadaan memakai aksesoris di badannya, umpamanya pakai gelang atau pakai jam tangan yang rapat dengan kulit, ataukah di yang semisalnya. Nah, yang seperti ini tentunya sebelum berwudu kita tanggalkan semuanya, kemudian kita berwudu, sehingga proses wudu atau proses eh, apa namanya air itu ke anggota tubuh kita itu terbasuh dengan sempurna. Terbasuh dengan sempurna. Ini yang pertama. Nah, ini kadang kita kita tidak terlalu perhatikan, apalagi sekali lagi kadang seseorang itu terjebak dalam rutinitas. Apalagi kita ini sholatnya lima waktu, sholatnya lima waktu, dan kadang wudhunya juga selalu kita ulangi. Sehingga ketika terjadi hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar, kemudian kita karena ketika kita ingin melakukan ibadah sholat, kemudian kita terburu-buru, apalagi ketika kita sudah otomatis ketika mendengarkan azan, langsung otomatis pergi berwudu, dengan tergesa-gesa, dengan wudu yang otomatis, yang sudah karena sudah terbiasa, akhirnya ada hal-hal yang luput, ada hal-hal yang luput dari wudhu kita. Sehingga hal yang seperti ini, hal yang sepele ini, hal yang sepele, walaupun dia bagian yang terkecil, yang kemudian kita luput disebabkan karena kelalaian kita. Kelalaian kita tidak memperhatikan, tidak menyempurnakan basuhan air wudhu kita ke anggota tubuh wudhu kita, maka tentunya hal ini berimplikasi, berakibat pada tidak sahnya sholat seseorang. Kemudian yang kedua, hampir mirip sebenarnya, juga berkenaan dengan atau berimplikasi pada batalnya wudhu, dan selanjutnya berakibat pada batalnya sholat ketika seorang bersolat, melaksanakan sholat dengan wudhu dengan ketika melakukan kesalahan ini. Yang kedua ini adalah ketika seseorang kadang ada seorang muslim yang tidak tahu membedakan antara anggota wudhu yang dibasuh dan anggota wudhu yang diusap. Nah, jadi ada anggota wudhu yang dibasuh dengan air, dan ada yang diusap. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, ada anggota wudhu yang wajib untuk digosel, ya, dibasuh. Ada juga yang pakai masah.
Diusap, cukup diusap. Apa saja itu? Ini sebagaimana yang kita pahami bahwasanya anggota tubuh secara umum sebagaimana kita pahami bersama bahwasanya seluruh anggota wudhu kita itu wajib basuh kecuali bagian kepala. Bagian kepala itu masuklah telinga itu adalah anggota anggota wudhu yang diusap. Selainnya wajib untuk dibasuh. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, bedanya antara membasuh dan mengusap? Oh, beda. Beda. Nah, al-ghusl antara al-ghusl dengan al-masah. Nah, al-ghusl atau membasuh itu adalah apa namanya? eh eh, ketika kita mengambil air, ya, menciduk istilahnya, kalau apa ya, mengambil air baik itu dari gayung atau dari apa namanya, dari keran wudhu, air itu harus mengalir ke anggota wudhu kita. Nah, ini yang disebut dengan membasuh atau al-ghusl. Adapun al-masah, maksudnya al-masah, kita mengambil air wudhu, kemudian kita hempaskan airnya dan tersisa air yang menempel di tangan kita, kemudian kita usap kepala kita dan telinga kita, itu yang disebut dengan mengusap. Nah, ini yang tidak boleh dibalik. Nah, karena sebagian kalau mungkin sadar atau tidak sadar, kadang seorang kadang tidak sadar mengusap anggota tubuh yang seharusnya dibasuh dengan air. Nah, contohnya umpamanya, jadi ada yang berwudu, sekedar mengambil air kemudian membuangnya, kemudian bekas-bekas air kemudian dia usap ke tangannya atau ke anggota tubuh yang apa namanya, kaki atau tangan, yang seharusnya dia basuh, dia sampai air wudhu itu sampai kepada anggota tubuh itu, tapi ternyata dia hanya sekedar mengusap mengusap sisa-sisa air yang ada di tangannya ke anggota anggota tubuhnya. Hal ini juga pernah menjadi hal yang ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika. Ini banyak hadis yang menyebutkan kisah ini. Apa di antaranya hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Amr radhiyallahu taala anhum ajmain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Suatu ketika diceritakan bahwasanya ada sekelompok sahabat yang ketinggalan sholat asar bersama Nabi, kemudian mereka buru-buru untuk berwudu. Kemudian ternyata eh, sebagian di antara mereka karena terburu-buru dalam wudu, akhirnya bagian kaki atau ka'ab, eh, atau mata kakinya itu tidak sampai air. Dalam artian dia hanya sekedar mengusap saja. Nah, jadi ujung kakinya dia yang kena air, kemudian setelah itu dia mengusap. Dia usapkan sisa airnya itu ke tumitnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Wailun lil aqabi minan nar. Ini celaan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka bagi tumit-tumit yang di sini disebutkan wailun lil aqabi minan nar. Sungguh celaka bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh. Tidak terbasuh. Sehingga penting untuk senantiasa kita sadar pada saat melaksanakan ibadah, apalagi utamanya ini di antara syarat sah sholat kita adalah toharo, utamanya wudhu kita ini perlu kita pahami baik-baik bagaimana tata caranya yang seharusnya, sehingga kita tidak
kita tidak menyebabkan sholat kita menjadi sia-sia. Sia-sia diakibatkan karena tidak perhatiannya kita kepada hal-hal yang penting ini. Jadi, kesimpulannya di sini bahwasanya penting kita mengetahui, yang mana, aktivitas membasuh dan yang mana aktivitas mengusap. Karena kadang kita tidak sadari itu atau, kejadian yang sebaliknya, kepala ini yang seharusnya diusap, eh, diambilkan air akhirnya diguyur kepalanya, hingga hingga basah. Nah, ini juga sebuah kesalahan yang walaupun, para ulama mengatakan bahwasanya ketika membasuh kepala yang seharusnya diusap itu tidak sampai kepada membatalkan sholat, membatalkan wudu ya. Berbeda dengan itu tadi, anggota wudu yang seharusnya dibasuh dengan air, tapi hanya sekedar diusap, ini yang membatalkan. Yang ini yang, menyebabkan wudu itu tidak sah secara hukum. Berimplikasi pada, tidak sahnya sholat ketika seorang sholat dengan, wudu atau dengan kesalahan yang dilakukan. Ada banyak hal yang sebenarnya saya mau sampaikan di sini. Ya, ini 2 poin ini yang berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan sehingga yang berakibat, yang berimplikasi pada batalnya, tidak sahnya wudunya dan implikasi selanjutnya adalah tidak sahnya ibadah sholat. Secara cepat ada 3 poin yang, tersisa di sini, yaitu bagian yang kedua. Kesalahan-kesalahan yang bisa saja dilakukan tapi tidak sampai membatalkan sholat. Seperti, meninggalkan membaca basmalah, dengan sengaja. Walaupun ada khilaf fikih, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih, apakah membaca basmalah itu hukumnya wajib atau hukumnya, sunnah. Namun, mereka sepakat bahwasanya tidak boleh meninggalkan membaca basmalah dengan sengaja. Karena ada banyak hadis yang yang menyebutkan, di antaranya adalah la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaihi, ya, tidak sah, tidak sempurna wudu seseorang ketika tidak membaca basmalah sebelum, melakukan atau membaca basmalah. Kemudian yang, poin yang selanjutnya, eee, tidak boleh, tidak boleh membasuh anggota tubuh itu lebih dari 3 kali. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya, eee, apa, anggota tubuh wudu kita itu cukup dibasuh yang wajib itu dibasuh cukup sekali. Sekali sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mencontohkan, wudu dengan membasuh anggota anggota wudu itu 2 kali. Dan yang paling sempurnanya, yang paling afdolnya adalah sunnah. Sunnahnya adalah, membasuh anggota wudu itu dengan 3 kali kecuali kepala, kecuali usapan kepala yang dilakukan, sekali. Dan boleh tidak, menambah menambah sampai 4 kali, 5 kali. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Faman zada 'ala hadza faqad asa'a wa ta'adda wa zalam." Barang siapa, menambah dari basuhan 3 kali ini, sesungguhnya dia telah melampaui batas, melakukan sesuatu yang, tidak patut karena menyalahi sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi, ini, berbeda ketika seseorang, umpamanya sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, dia sudah membasuh umpamanya tangannya. Nah, sudah membasuh, tangannya, tapi ternyata sikunya ini belum terbasuh. Sehingga ketika, basuhan yang ketiga, dia sadari itu, dia tambah, dengan, basuhan yang keempat, maka ini tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah insya Allah. Kemudian yang terakhir adalah, hal yang perlu dihindari, dalam aktivitas wudhu kita adalah, tidak, boros dalam menggunakan air, apalagi ketika seorang berwudu menggunakan keran air, sehingga keran itu bisa di-setel kan, ketika keran itu bisa di-setel, cukup, untuk berwudu kita, air yang bisa kita tampung itu, bisa, untuk,
kita pakai wudu dengan menggunakan air seminimal mungkin, maka tentu itu yang lebih baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu menggunakan 1 mud. 1 mud itu tidak sampai 1 liter, tidak sampai 1 liter, sehingga hal ini juga sangat penting supaya kita perhatikan, jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air dalam wudu-wudu kita. Wallahu taala alam, mungkin ini sudah kepanjangan, semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan kepada Ustaz kita atas materi pada malam hari ini. Ya, materi yang menarik, ya, tentang kesalahan-kesalahan yang hendaknya harus kita perhatikan, ya, terkait dengan permasalahan wudhu, ya. Dan insya Allah nanti materi ini kita akan share di YouTube dan bisa dibagikan kepada kerabat, keluarga, agar semuanya bisa mendapatkan faidah. Barakallahu fikum. Baiklah para pemirsa, silakan kami nantikan pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Jika ada yang memiliki pertanyaan seputar materi yang Masya Allah tadi lengkap, dijelaskan oleh Ustaz kita terkait wudhu dan ataupun permasalahan ibadah lain. Baik. Baik. Baik, sembari kita menantikan pertanyaan dari Zoom, Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang ada di WhatsApp. Ada pertanyaan terkait dengan materi di malam hari ini. uh, dari Ummu Abdillah. Pertanyaannya, Ustaz, uh, bagaimana hukum membiasakan wudhu serba 1 kali, Ustaz, semuanya? Kami sering melakukan itu, yang mencukupkan wudhu dengan masing-masing 1 kali, uh, serba 1 kali. Baik, silakan, Ustaz. Ya, berkenaan dengan wudu sekali, sebagaimana yang kita sudah sebutkan juga tadi, bahwasanya al-qadru al-wajib, ya, dalam wudu adalah basuhan sekali pada anggota wudu kita. Berkenaan dengan masalah apakah tidak ada masalah ketika kita terbiasa berwudu cukup sekali, kita katakan ya tidak ada masalah, karena ini adalah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu itu, apalagi apa namanya, Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, berwudu dengan air yang seminimal mungkin, dengan berhemat dengan air yang seminimal mungkin, sehingga berwudu dengan 1 mud itu, bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 kali basuhan saja. Namun dengan syarat, perlu kita perhatikan, dengan syarat tentunya air wudu itu sampai kepada batasan-batasan anggota wudhu kita, dan tidak boleh ada yang tidak sampai, ya, air wudhunya ke anggota wudhu yang wajib itu. Jadi kesimpulannya, ketika kita bisa memaksimalkan air wudhu itu sampai dengan memperhatikan masalah membasuh dan mengusap, nah, kita pahami baik-baik antara istilah membasuh dan mengusap. Nah, kita basuh dengan air anggota wudhu kita dengan baik, dengan cara yang baik, sehingga air wudhu itu betul-betul sampai kepada seluruh anggota wudhu kita, maka tentu ini yang lebih baik tentunya. Walaupun sunnah di antara sunnah juga dua 2 kali, 3 kali, dan tidak boleh lebih dari itu. Dan al-amru wasi. Jadi syariat kita alhamdulillah tidak menekankan bahwasanya harus 3 atau harus cukup 1 saja, tidak boleh lebih. Tapi ini kesempatan ini dibuka, sehingga riwayat dari para sahabat yang menceritakan berkenaan dengan sifat wudhu Nabi ini, ada yang menyebutkan 1 kali, 2 kali, sehingga 3 kali, sehingga
berkenaan dengan bagaimana kita, apa namanya, bagaimana kesanggupan kita. Nah, fattaqullaha mastata'tum, bagaimana kita, yang paling nyaman menurut kita ketika kita terbiasa satu kali, ya maka tentunya ini cukup, tapi dengan syarat tadi, sempurnanya basuhan air wudhu itu kepada anggota tubuh kita. Wallahu taala alam. Insyaallah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga dipahami oleh, eee, saudari penanya tadi, barakallahu. Kita lanjutkan, sudah ada yang masuk dari kolom komentar live Zoom. Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan mungkin Ustaz dari saudara Abdullah. Ya, apakah boleh berwudu di dalam kamar mandi di mana di situ ada WC? Dan mungkin Ustaz, dan bagaimana kalau membiasakannya berwudu di dalam kamar mandi? Silakan. Ya, berkenaan dengan, bolehkah berwudu di kamar mandi atau di WC, maka tentunya tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Namun, tentunya yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di antara hal yang perlu kita perhatikan, ketika kita berwudu adalah membaca basmalah. Sebelum, berwudu. Eee, maka, kalau kita, katakan bahwasanya, boleh berwudu di dalam kamar mandi, bagaimana dengan basmalahnya? Nah, berarti kita tinggalkan dengan sengaja kalau begitu. Padahal kita sudah sampaikan tadi bahwasanya meninggalkan, basmalah dengan sengaja ketika berwudu itu adalah sebuah kesalahan, kesalahan yang walaupun ada khilaf, di kalangan para ulama kita berkenaan dengan wajib atau tidaknya, tapi tentunya khilaful aula adalah bagaimana, kita tidak meninggalkan dengan sengaja, dengan sengaja membaca basmalah ketika melakukan atau, ketika kita berwudu. Nah, eee, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya tidak ada masalah kita berwudu di kamar mandi atau di WC, cuma muskilahnya di situ masalahnya di bacaan basmalah. Sehingga para ulama kita ketika menjawab pertanyaan yang berulang yang seperti ini, mereka mengatakan, ya baca basmalah masuk WC, itu sudah cukup, sudah mewakili, bacaan basmalah sebelum wudu kita. Eee, Kemudian disebutkan di sini, di antara hal yang, riskan, ketika seorang, berwudu, di kamar mandi ketika ada WC, ada hal-hal yang, termasuk mustaqdarat, hal-hal ada kotoran, tentunya hal yang seperti ini dihindari, hal yang seperti ini dihindari, bolehnya berwudu, di dalam kamar mandi atau dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Secara umum kita punya kamar mandi yang ada WC-nya, tentunya setelah kita membersihkan kotoran-kotoran yang mungkin ada, kemudian kita berwudu, dan tidak ada masalah. Namun, seperti yang disinggung tadi, ketika dia menjadi kebiasaan, apakah tidak mengapa? Sekali lagi tidak mengapa ketika syarat yang kita sebutkan tadi, yaitu, baca basmalah sebelum masuk WC, sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya baca basmalah sebelum wudu itu tidak boleh kita tinggalkan, apalagi dengan sengaja. Dengan sengaja walaupun ketika seseorang itu lupa umpamanya, luput karena, luput, mengucapkan basmalah, tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudunya atau wudunya tetap sah walaupun dia meninggalkan membaca basmalah, tapi dengan syarat dia tidak meninggalkannya dengan sengaja. Ini karena lupa umpamanya, jadi sudah keburu masuk WC, lupa baca basmalah cuma, baca doa masuk WC-nya saja umpamanya, tidak baca basmalah umpamanya. Maka wudunya tetap sah, wudunya tetap sah karena dia hanya luput, bukan meninggalkan bacaan basmalah dengan, dengan sengaja. Jadi secara kesimpulannya adalah, wudu, bisa dilakukan di dalam WC dengan syarat-syarat tersebut, dengan bacaan basmalah sebelum masuk WC dan, memperhatikan, keadaan WC tersebut. WC tersebut
terbebas dari najis, kemudian kita melakukan wudu wudu kita. Wallahu taala alam. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Semoga dipahami oleh saudara penonton tadi. Dan untuk kita semua juga bisa mengambil faidah. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Asrieli. Ya, mungkin sudah dijelaskan, tapi tidak mengapa Ustaz, bisa jadi jawab singkat. Apakah membasuh anggota wudhu itu harus dengan mengalirkan air pada anggota tubuh tersebut, Ustaz? Ya, jadi ini kembali kita jelaskan kembali ya, perbedaan antara membasuh dan mengusap. Nah, jadi pertanyaannya di sini, apakah membasuh anggota wudhu harus dengan mengalirkan air pada anggota tubuh? Ya, jelas. Karena sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi, eh, anggota wudhu kita wajib untuk dibasuh kecuali kepala. Nah, kepala cukup dengan diusap. Nah, diusap, bagaimana caranya? Cara mengusap adalah mengambil air, kemudian menghempaskan air tersebut sehingga tersisa air tersebut di apa namanya, sisa-sisa air tersebut di telapak tangan, kemudian kita usap kepala kita dan telinga. Nah, adapun membasuh, membasuh dengan air yaitu dengan mengambil air, menciduk air, atau ketika kita berwudu di keran air, maka tentunya bisa dengan menciduk air dari keran atau langsung apa namanya, mengalirkan air kepada anggota anggota tubuh kita. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah harus wudhu dengan mengalirkan air pada anggota tubuh? Ya, jelas wajib. Karena proses membasuh itu adalah mengambil air. Ya, sengaja mengambil air kemudian mengalirkan air tersebut ke anggota tubuh kita. Mungkin yang bisa kita pahami dari apa namanya, pertanyaannya ini, apakah membasuh anggota wudhu harus dengan mengalirkan air pada anggota tubuh, umpamanya ya, tangan, tangan sampai siku. Mungkin supaya kita terhindar dari was-was, ya. Kadang kita pahami bahwasanya membasuh air anggota wudhu kita itu harus betul-betul mengalir airnya dari sisi ini dan sisi sisi dalamnya harus dialirkan. Oh, tidak seperti itu juga. Nah, tidak seperti itu juga yang dimaksud dengan mengalirkan air, karena kalau kita terjebak pada was-was yang seperti itu, maka kita akan terjerumus pada kesalahan yang terakhir yang kita sebutkan tadi, yaitu boros dalam menggunakan air. Karena hal yang seperti ini merupakan madakhilus syaitan, jalan-jalan masuknya syaitan, menggiring kita kepada hal-hal yang apa namanya, berlebih-lebihan, boros menggunakan air. Sehingga yang namanya membasuh ya cukup menciduk air kemudian mengalirkan air itu, air yang cukup untuk membasahi anggota wudhu wudhu kita dalam sekali basuhan tersebut. Jadi tidak mesti harus ambil air, ciduk satu, kemudian sisi sisi selanjutnya lagi harus ada lagi air yang baru. Oh, tidak seperti itu juga. Sehingga mungkin ini dipahami. Ini yang saya pahami dari pertanyaannya ini, karena mungkin takut air itu apa istilahnya, cara membasuhnya keliru umpamanya. Karena kalau membasuh salah satu anggota tubuh yang mungkin saja kalau orangnya besar umpamanya, orangnya besar sehingga harus banyak pakai air, oh tidak seperti itu juga. Intinya kita bagaimana memahami antara membasuh dan mengusap. Jelas perbedaannya. Kalau membasuh, mengambil air, sengaja mengambil air kemudian dialirkan. Adapun mengusap, mengambil air kemudian bekas bekas air itu kemudian menempel di telapak tangan kita ini, kemudian diusap. Ini yang disebut dengan mengusap, sehingga tidak ada air yang mengalir yang sampai kepada
kepala dan telinga. Ya, mungkin dipahami ya, Allah taala alam. Masya Allah, ya jelas Insya Allah. Semoga dipahami oleh saudara penanya tadi. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan Ustaz. Oh ya, yang berkaitan dulu Ustaz dengan jawaban yang barusan disampaikan Ustaz. Ya, ada pertanyaan terkait dengan tadi, bagaimana wudhu dengan wadah spray Ustaz, yang banyak dicontohkan orang yang pergi umroh dan haji. Ini ada beberapa videonya kadang lewat Ustaz. Bagaimana hukum wudhu dengan uh, wadah tersebut. Berkenaan dengan wudhu dengan spray ini, kadang apa namanya, di menjadi satu alternatif yang dimanfaatkan, mungkin sebabnya oleh sebagian jamaah umroh ya, jamaah umroh atau haji dalam keadaan tidak mendapatkan air atau susah untuk keluar dari Masjidil Haram ke tempat wudhu, sehingga salah satu solusinya adalah berwudhu dengan spray. Nah, kita katakan ketika berwudhu dengan spray dalam hal membasuh anggota wudhu itu tercapai, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Namun ketika tidak tercapai apa yang kita istilahkan dengan membasuh, yaitu menciduk air, menciduk air, menciduk air kemudian mengalirkannya ke anggota wudhu kita. Ketika itu tidak tercapai, maka tidak bisa dianggap membasuh. Nah, karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya sebagaimana contoh yang di dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berwudhu dengan satu mud air. Kalau spray, biasanya spray itu ya tidak sampai satu liter, tapi air yang sangat sedikit, air yang sangat sedikit tidak bisa tidak bisa dikategorikan semprotan itu sebagai cidukan air yang bisa dialirkan ke tubuh kita. Nah, ke tubuh kita. Sehingga wallahu taala alam kita melihat secara singkat mekanisme wudhu dengan spray ini tidak memenuhi kriteria membasuh anggota wudhu yang sebagaimana mestinya. Sehingga bagaimana solusinya? Solusi yang jemaah umroh atau jemaah haji yang kesulitan apa namanya, kesulitan ke tempat wudhu umpamanya, ke tempat wudhu, yang pertama adalah berusaha dulu berusaha ke tempat wudhu. Kalaupun tidak dalam keadaan jamaah yang zahma atau takut untuk tidak ada yang temani umpamanya ketika dia adalah seorang wanita, maka fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Karena kalaupun kita, mungkin ada yang mengatakan solusinya adalah kan banyak di air zam-zam biasanya di tempat-tempat sholat itu. Silahkan wudhu di situ. Oh tidak, karena biasanya petugas juga itu melarang untuk berwudhu di tempat air zam-zam. Sehingga ketika hal itu terjadi, maka dan tidak bisa juga kita usahakan. Tidak bisa juga kita usahakan untuk berwudu, mencari tempat yang aman yang bisa kita pakai untuk berwudu, walaupun sebenarnya ada jalan-jalannya untuk bisa kita berwudu di tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita berwudu. Tapi umpamanya tidak ada sama sekali, maka sekali lagi fattaqullaha masata'tum, ketika tidak memungkinkan ada air untuk kita pakai wudhu, cukup untuk kita pakai berwudhu, maka beralih kepada solusi yang selanjutnya adalah tayamum. Nah, tayamum. Tapi tentunya tayamum ini tidak serta-merta membolehkan kita mengganti kedudukan wudhu sebagai sarana bersuci sebelum melaksanakan ibadah sholat. Sehingga sebagaimana yang kita katakan tadi, ada usaha sebelum itu. Ada usaha untuk mencari
tempat-tempat bagaimana caranya kita bisa berwudu. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz, atas pencerahannya dan jawabannya. Semoga kita bisa mendapatkan tambahan ilmu dari pertanyaan terakhir. Ustaz, pertanyaan terakhir di malam hari ini dari Ummu Arif. Ummu Arif, apakah pada saat kami dalam keadaan haid dan nifas, wudhu itu tetap dibolehkan untuk dilakukan, Ustaz? Dan apakah kami tetap mendapatkan pahala wudhu? Karena kami sudah terbiasa memperbaharui wudhu, apalagi saat bersentuhan dengan air. Silakan, Ya. Ustaz. Berkenaan dengan wanita haid dan nifas, eh, eh, bagaimana ketika seorang wanita haid atau nifas itu berwudu? Maka kita katakan bagaimanapun atau kita sebutkan bahwasanya wudu itu adalah apa tujuannya wudu? Wudu tujuannya adalah bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Sedangkan wanita haid atau wanita nifas yang sementara belum berhenti darah haid dan darah nifasnya, eh, tidak bisa dikategorikan dia sudah berhenti, ya. Tidak bisa dikategorikan bahwasanya ketika dia berwudu dia hadasnya tersebut terangkat. Tidak bisa. Sehingga wudu yang dia lakukan ya hanya sekedar membasahi tubuh saja. Nah, kemudian ada pertanyaannya di sini, apakah kami tetap mendapatkan pahala wudhu? Tentu tidak. Nah, tentu tidak. Karena sekali lagi, wudhu itu kita harus tahu tujuannya apa. Wudhu adalah untuk mengangkat hadas kecil. Untuk mengangkat hadas kecil. Ketika itu tidak tercapai, maka tidak ada eh, tidak bernilai sebuah wudhu tersebut. Tentunya kalau sekedar untuk karena kebiasaan maka itu tidak dikategorikan sebagai wudhu, hanya sekedar membasahi tubuh saja. Membasahi tubuh saja. Tapi para wanita tidak perlu berkecil hati. Ini eh, haid dan nifas tentunya dia adalah kelebihan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tertutup pintu amalan soleh yaitu wudhu. Tentunya ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala yang simpan di situ, maka tentunya pintu-pintu kebaikan yang lainnya juga insya Allah lebih lebar, lebih banyak lagi biidnillahi taala. Allah taala alam. Baik, insyaallah. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Dan itulah pertanyaan terakhir di malam hari ini pada konsultasi syariah kita seputar permasalahan ibadah. Demikian program konsultasi syariah kita. Kita ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada Ustadz kita atas kebersamaannya di malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan Ustadz di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada peserta konsultasi syariah kita, pemirsa yang telah bergabung di malam hari ini dan dari Zoom maupun dari YouTube. Semoga kita mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat di malam hari ini. Mari kita tutup konsultasi syariah kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.